Banyak orang meragukan klaim bahwa Majapahit mampu menguasai Nusantara. Kawasan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau memerlukan ketersediaan moda transportasi laut yang memadai untuk dapat menjangkau pulau-pulau itu. Bukan hanya sekedar menjangkau, namun juga mengangkut pasukan beserta logistik yang diperlukan dalam jumlah besar. Keraguan terhadap klaim itu didasarkan pada anggapan bahwa Majapahit tidak mempunyai teknologi maritim yang mumpuni untuk dapat menyediakan fasilitas angkut lintas lautan. Karena tidak mempunyai fasilitas, maka tidak mempunyai logistik. Dengan demikian, tidak mungkin Majapahit dapat menguasai Nusantara. Majapahit sebenarnya hanyalah kerajaan kecil yang ceritanya saja dibesar-besarkan. Sinisme semacam itu lahir dari semangat untuk mengkerdilkan kebesaran sejarah bangsa kita. Apapun agenda di balik upaya mengkerdilkan sejarah bangsa kita, dalam video ini admin akan menjawab pertanyaan, bagaimana Majapahit dapat menguasai perairan dan kepulauan di Nusantara. Di bawah pimpinan Aditya Warman, kemudian dilanjutkan oleh Laksamana Empu Nala, dengan Gajah Mada sebagai mahapatihnya. Angkatan Laut Majapahit menjadi kekuatan yang disegani dunia pada masanya. Sumber-sumber yang menjadi referensi admin dalam menyusun narasi di dalam video ini akan admin tampilkan pada bagian terakhir dari video. Oleh karena itu, simak terus video ini hingga selesai. Moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Anda tentu pernah mendengar lagu ini. Jika kita menyimak kembali sejarah migrasi suku-suku yang mendiami kepulauan di Nusantara, maka benarlah yang dikatakan di dalam lagu tadi. Nenek moyang suku-suku Nusantara, baik dari ras Austronesia maupun Melanesia, datang dari daratan benua Asia sampai ke kepulauan Nusantara ribuan tahun yang lalu. Tentu mereka tidak dapat menjangkau kepulauan-kepulauan Nusantara ini dengan berjalan kaki, atau naik onta, atau naik kerbau, atau bahkan berenang sekalipun. Mereka menaiki perahu. Seperti apapun bentuk dan teknologi dari perahu yang mereka gunakan, tetapi nyatanya mereka dapat mengarungi samudera, menerjang ombak dan badai, hingga akhirnya sampai di pulau-pulau Nusantara ini. Genetik bangsa kita telah berhasil melintasi lautan dan samudera sejak ribuan tahun yang lalu. Ditemukan bukti bahwa suku Dayak, suku Banjar, dan suku Jawa pada abad ke-3 hingga abad ke-8 mampu berlayar sampai ke Madagaskar di benua Afrika. Mereka menjadi salah satu rumpun ras yang mendiami Madagaskar hingga saat ini. Semua itu membuktikan bahwa melintasi lautan dan samudra bukan hal yang mustahil bagi bangsa kita sejak dahulu kala. Maka tidak mustahil juga bagi kerajaan Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit dapat menguasai Nusantara dengan armada lautnya. Mengapa? Karena nenek moyang kita orang pelaut. Pada Candi Borobudur terdapat relief kapal laut yang menunjukkan bahwa bangsa kita telah akrab dengan teknologi maritim sejak dahulu. Candi Borobudur sendiri diperkirakan dibangun pada abad ke-8 atau sekitar tahun 800-an, kurang lebih 4 abad sebelum Majapahit berdiri. Dengan ditemukannya relief kapal pada Candi Borobudur, menunjukkan bahwa teknologi maritim sudah dikenal dan telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat kala itu. Apakah masih ada yang meragukan bahwa pada waktu itu bangsa kita mampu membangun sebuah kapal? Membangun sebuah Candi Borobudur saja mampu,
apalagi hanya membuat kapal layar. Tentu sangat mampu. Baik, sesuai judul video ini, kita fokus saja pada kerajaan Majapahit dan armada lautnya. Di antara para prajurit dan perwira pasukan Majapahit, ada bekas pasukan Singasari yang berpengalaman dalam ekspedisi Pamalayu. Salah satunya adalah Kebo Anabrang. Kebo Anabrang adalah panglima ekspedisi Pamalayu. Dia telah berpengalaman dalam melintasi lautan bersama pasukannya. Ia bersama pasukannya kembali ke Jawa tahun 1293. Namun setiba di Jawa, Singasari telah dikalahkan oleh Kediri melalui pemberontakan Jayakatwang. Kebo Anabrang kemudian bergabung dengan Dyah Wijaya mendirikan Majapahit. Kebo Anabrang diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Majapahit. Sementara Panglima Angkatan Laut sekaligus Menteri Luar Negeri diserahkan kepada Ranggalawe, putra Arya Wiraraja yang dibesarkan di Pulau Madura. Arya Wiraraja selama berkuasa di Pulau Madura telah berhasil menjadikan Sumenep sebagai kota pelabuhan yang ramai dikunjungi kapal-kapal dari mancanegara. Ranggalawe dibentuk dalam kultur maritim di Madura. Ranggalawe menyandang jabatan Rakrian Mantri Dwipantara. Karena jabatannya itu, Ranggalawe ditempatkan di Tuban, sekaligus menjadi adipati di tempat itu. Tuban kala itu adalah kota pelabuhan terbesar di Pulau Jawa bagian timur. Namun sayangnya, Kebo Anabrang dan Ranggalawe kemudian berhadap-hadapan dalam sebuah pertempuran. Pertempuran yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman akibat hasutan seorang yang bernama Dyah Halayuda. Kebo Anabrang berhasil membunuh Ranggalawe dalam pertempuran itu. Lembu Sora yang tidak terima melihat keponakannya mati di tangan Kebo Anabrang, kemudian membunuh Kebo Anabrang. Meskipun pada akhirnya Ranggalawe dan Kebo Anabrang sama-sama gugur dalam pertempuran itu, namun keduanya telah mewariskan angkatan laut yang tangguh kepada Majapahit. Pada masa Prabu Jayanegara yang memerintah antara tahun 1309 hingga tahun 1328, Angkatan Laut Majapahit dipimpin oleh Aditya Warman. Aditya Warman adalah seorang kesatria berdarah Melayu dari kerajaan Dharmasraya, anak dari Dara Jingga. Dara Jingga adalah saudari dari Dara Petak. Aditya Warman, Dara Jingga, dan Dara Petak datang dari Dharmasraya bersama rombongan ekspedisi Pamalayu yang kembali ke Jawa. Dara Jingga dan Dara Petak kemudian diperistri Dyah Wijaya. Dari perkawinan Dyah Wijaya dengan Dara Petak lahirlah Jayanegara. Jadi Aditya Warman adalah sepupu dari Prabu Jayanegara. Pada masa Aditya Warman memimpin Angkatan Laut Majapahit, terbukti bahwa armada Majapahit pernah berlayar sampai ke Cina di bawah pimpinan Aditya Warman sendiri. Bukti itu didapatkan dari kronik Tiongkok dari masa dinasti Yuan yang mencatat bahwa Majapahit pernah 2 kali mengutus Aditya Warman dalam rangka misi diplomatik, yaitu pada tahun 1325 dan tahun 1332 Masehi. Misi itu terkait dengan permintaan Kaisar Cina agar Majapahit memberikan kompensasi atas kerugian Cina yang diakibatkan dari menurunnya pendapatan negara dari sektor maritim. Kerugian itu disebabkan oleh kapal-kapal Majapahit yang berukuran lebih besar dari kapal-kapal Cina dan dikawal oleh armada laut yang kuat, membuat para saudagar lebih memilih menggunakan kapal-kapal Majapahit daripada menggunakan kapal-kapal Cina untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka. Akibatnya, pendapatan Cina mengalami kemerosotan yang menyebabkan defisit pada kas negara. Oleh karena itu, Cina meminta kompensasi kepada Majapahit
atas dominasi kapal-kapal Majapahit di pelabuhan-pelabuhan yang berada dalam wilayah kekuasaan Cina. Dalam kasus ini, menjadi terlihat bahwa armada laut Majapahit lebih kuat dibandingkan armada laut Kekaisaran Cina. Pada tahun 1322, seorang misionaris yang pernah melintasi perairan Nusantara bernama Odriko melaporkan bahwa kapal-kapal Majapahit yang berjenis Chong berukuran 70 meter panjangnya dan dapat memuat sampai 700 orang serta kargo sebanyak 500 ton. Dari zaman yang sama juga dilaporkan oleh John de Marignoli dan Ibn Battuta yang memberikan kesaksian kehebatan kapal-kapal Majapahit. Menurut kesaksian mereka, kapal-kapal mereka jika disandingkan dengan kapal-kapal jenis Chong milik Majapahit terlihat menjadi sangat kecil. Berdasarkan catatan-catatan para penjelajah lintas benua itu, diketahui bahwa keunikan teknologi kapal-kapal bertipe Jong yang berukuran raksasa milik Majapahit adalah pada konstruksi lambungnya. Konstruksi kapal-kapal Majapahit menggunakan bahan dari kayu keras, yakni kayu jati, serta tidak menggunakan paku maupun baut. Berbeda dengan kapal-kapal Cina dan kapal-kapal Eropa pada masa itu, yang menggunakan bahan dari kayu lunak dan menggunakan paku atau baut untuk konstruksi pada lambungnya. Kapal-kapal Jong milik Majapahit digerakkan menggunakan layar-layar raksasa. Kapal-kapal inilah yang biasanya digunakan untuk mengangkut baik penumpang maupun logistik, baik untuk keperluan militer maupun untuk niaga. Kapal-kapal Jong selalu diiringi oleh beberapa kapal yang berukuran sedang yang disebut malangbang, dan juga kapal-kapal yang berukuran kecil yang disebut kelulus. Kapal-kapal pengiring tersebut berisi pasukan pengawal dari Angkatan Laut Majapahit. Kapal-kapal itu juga yang digunakan untuk memindahkan kargo dari atas kapal Jong ke darat saat berlabuh. Dapat dibayangkan ketika rombongan armada laut ini bersandar di sebuah pelabuhan, maka seketika pelabuhan itu akan menjadi penuh oleh kapal-kapal Majapahit. Oleh karena itu, masuk akallah jika Kaisar Cina meminta kompensasi kepada Majapahit. Kapal-kapal Majapahit menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku hingga ke Cina. Hal itu yang membuat Majapahit menjadi kaya raya. Sebuah dokumen Cina dari masa itu menerangkan bahwa Majapahit adalah negara yang mempunyai cadangan devisa berupa emas yang tak ternilai jumlahnya. Emas-emas itu bukan digali dari tanah Jawa, namun didapatkan dari perdagangan dan penguasaan pelabuhan-pelabuhan yang ada di perairan Nusantara oleh kapal-kapal Majapahit. Itulah mengapa Majapahit tidak memungut upeti yang tinggi kepada kerajaan-kerajaan yang berada di bawah perlindungannya. Sebab hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan itu telah memberikan keuntungan yang berlimpah. Banyak kerajaan di pulau-pulau Nusantara meminta perlindungan kepada Majapahit, serta menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan antar keduanya. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah perlindungan Majapahit, baik yang ditundukkan melalui operasi militer maupun dengan jalan diplomasi, tetap menjadi wilayah yang otonom. Namun pun begitu, status kerajaan itu berada di bawah Imperium Majapahit, sebab Majapahit memberikan perlindungan keamanan. Melihat hubungan antara Majapahit dengan kerajaan-kerajaan bawahannya yang demikian itu, menurut Irawan Djoko Nugroho, Majapahit sesungguhnya sebuah imperium yang berbentuk federasi. Tribuana Tunggadewi memerintah tahun 1328 hingga tahun 1350, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sri Rajasa Negara atau Hayam Wuruk, yang memerintah dari tahun 1350 hingga tahun 1389.
Ibu dan anak ini adalah cucu dan cicit Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singasari, pendahulu Majapahit. Keduanya mempunyai visi yang sama dengan Kertanegara, yaitu mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Beberapa kerajaan di pulau-pulau Nusantara dapat ditundukkan dengan jalan diplomasi, namun ada juga yang tidak. Gajah Mada diangkat menjadi Pati Amangkubumi untuk mewujudkan doktrin Cakrawala Mandala yang pernah dideklarasikan oleh Kertanegara. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan ikrar untuk menaklukkan negeri-negeri di wilayah Nusantara yang tidak mau tunduk kepada Majapahit. Ikrar itu kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa. Sebagai Pati Amangkubumi atau Perdana Menteri, Gajah Mada bukan hanya membawahi angkatan perang, namun juga membawahi pemerintahan sipil. Gajah Mada tidak dapat selalu berada di medan perang, karena harus juga melaksanakan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan seseorang yang mampu mengeksekusi gagasannya di lapangan untuk merealisasikan penaklukan negeri-negeri yang tidak mau tunduk kepada Majapahit, yakni seorang panglima perang yang cerdas dan tangguh. Pada awal karir Gajah Mada sebagai Pati Amangkubumi, Aditya Warman masih menjabat sebagai panglima perang. Aditya Warman mempunyai peran besar dalam penaklukan Bali, Suwarnabumi, Palembang, dan Malaka. Namun kemudian Aditya Warman ditugaskan oleh Tribuana Tunggadewi untuk membangun kerajaan vassal di Pagaruyung. Maka Laksamana Empu Nala kemudian menggantikannya sebagai panglima perang. Sebelum menjabat sebagai panglima perang, Empu Nala sudah terlibat dalam operasi-operasi militer bersama Aditya Warman dan Gajah Mada di Suwarnabumi, Palembang, dan Malaka. Pada masa berikutnya, duet antara Gajah Mada dengan Empu Nala menjadikan Angkatan Laut Majapahit sebagai salah satu kekuatan militer yang sangat disegani di dunia. Empu Nala berhasil menemukan sebuah pulau yang ditumbuhi pohon-pohon berukuran raksasa. Pohon-pohon itu digunakan untuk membangun kapal-kapal Majapahit. Karena sifatnya yang sangat vital bagi Majapahit, maka nama dan letak pulau penghasil pohon-pohon raksasa itu dirahasiakan dan tidak pernah diekspos dalam prasasti maupun kitab-kitab yang ditulis pada masa itu. Namun, keberadaan pulau penghasil pohon raksasa itu terbukti dengan kapal-kapal jong yang berukuran besar yang dimiliki Majapahit. Kapal-kapal itu terbuat dari kayu gelondongan utuh yang dibentuk menjadi sebuah kapal, sehingga konstruksi pada lambungnya tidak memerlukan paku maupun baut. Selain dilengkapi persenjataan berupa meriam-meriam besar yang berukuran 3 meter, kapal-kapal Majapahit juga dilengkapi dengan banyak meriam berukuran lebih kecil yang disebut cetbang. Meriam cetbang adalah hasil inovasi Gajah Mada dari mempelajari meriam peninggalan pasukan Tatar ketika menyerang Pulau Jawa. Perbedaan meriam cetbang Majapahit dengan meriam-meriam yang digunakan oleh pasukan kerajaan lain yang sejaman terletak pada ukuran dan sistem pengisian peluru. Cetbang berukuran kecil dengan sistem pengisian peluru dari belakang, membuatnya ringan dan praktis sehingga dapat digunakan juga oleh pasukan infanteri dalam pertempuran darat. Produksi meriam maupun cetbang dikerjakan di Belambangan oleh ahli-ahli peleburan tembaga yang ada di tempat itu. Senjata-senjata itu membuat pasukan Majapahit dapat dengan cepat menghancurkan kapal-kapal musuh dalam pertempuran laut, juga dapat dengan mudah menghancurkan benteng-benteng, serta melumpuhkan pasukan musuh dalam pertempuran darat. Tidak diketahui berapa tepatnya jumlah keseluruhan kapal yang dimiliki oleh Majapahit. Kapal-kapal Majapahit baik yang bertipe Jong, Malangbar maupun Kelulus dibagi menjadi 5 gugus. Armada gugus pertama ditempatkan di sebelah barat Sumatera untuk menjaga Samudra Hindia. Armada gugus kedua ditempatkan di selatan Pulau Jawa. Gugus ketiga bertugas menjaga perairan Selat Makassar, wilayah Ternate, Tidore, dan Halmahera.
Armada gugus keempat menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna. Terakhir adalah armada gugus kelima menjaga Laut Jawa hingga ke arah timur sampai ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku, dipimpin langsung oleh Laksamana Empu Nala. Jumlah terbesar jong yang pernah dikerahkan dalam sebuah ekspedisi adalah sekitar 400 jong yang disertai dengan Malangbong dan Kelulus yang tak terhitung banyaknya, yakni ketika Majapahit menyerang Kesultanan Pasai pada rentang tahun 1345 hingga tahun 1350. Laksamana Empu Nala berperan penting dalam penyerbuan itu. Empu Nala juga yang menjadi tokoh penting dalam beberapa penaklukan termasuk di Nansarunai, Jambi, Palembang, Suwarnabumi, Tamiang, Dompo, Langkasuka, Kelantan, Kedah, Selangor, Pulau Bintan, Tumasik, dan Semenanjung Malaka. Siapakah sebenarnya Laksamana Empu Nala? Nama Empu Nala tercatat di dalam kitab Nagara Kertagama, Pupuh 31, bait 5 dan 6, dan Pupuh 72, bait 2 dan 3. Nagara Kertagama Pupuh 31 yang masih merupakan rangkaian kisah perjalanan Sri Rajasa Negara atau Prabu Hayam Wuruk mengunjungi desa-desa dan menjumpai masyarakat. Dalam perjalanan itu, ketika sampai di Kambang Rawi, Sri Rajasa Negara mengunjungi kediaman Tumenggung Empu Nala dan menginap di sana. Empu Nala menjamu rombongan raja dengan sangat memuaskan. Beginilah bunyi bait 5 dan 6 Pupuh 31 Nagara Kertagama. Kalayu ditinggalkan, perjalanan menuju Kutungan melalui Kebon Agung sampai Kambang Rawi bermalam. Tanah anugerah Sri Raja kepada Tumenggung Nala, candinya Buddha menjulang tinggi, sangat elok bentuknya. Perjamuan Tumenggung Empu Nala jauh dari celah, tidak dapat diuraikan betapa rahap baginda raja bersantap. Dari teks itu dapat kita ketahui bahwa Empu Nala adalah seorang tumenggung, penganut Buddha dan tinggal di Kambang Rawi. Jika raja saja berkenan singgah dan bermalam di rumahnya, tentu Empu Nala bukan pejabat biasa. Kepercayaan raja terhadapnya sangatlah tinggi. Hal itu menjadi semakin jelas pada Pupuh 72 bait 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut. Penganut karib Sri Baginda Raja, pahlawan perang bernama Empu Nala, mengetahui budi pekerti rakyat dan mancanegara yang bergelar Tumenggung. Keturunan orang cerdik, pandai, dan setia, selalu memangku pangkat pahlawan, pernah menundukkan negara Dompo, serba ulet menanggulangi musuh. Pada teks itu kita mengetahui bahwa Empu Nala mempunyai hubungan karib dengan Prabu Hayam Wuruk. Empu Nala adalah seorang pahlawan perang yang berpengalaman tentang mancanegara. Dia adalah keturunan orang cerdik, pandai, dan setia kepada Majapahit. Disebutkan juga prestasi terakhir Empu Nala kala itu, yakni penaklukan kerajaan Dompu di Bima. Penaklukan Dompu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Para Raton adalah penaklukan terakhir Gajah Mada setelah peristiwa Perang Bubat dan sebelum kematiannya. Maka jelas bahwa Empu Nala mendampingi Gajah Mada ketika melakukan invasi ke Dompu. Negara Kertagama Pupuh 72 yang kita dengarkan tadi adalah keputusan Sri Rajasa Negara atau Hayam Wuruk mengangkat 6 menteri sebagai mantri prakira-kiran untuk melaksanakan tugas-tugas yang biasa diemban oleh Gajah Mada yang kala itu sedang sakit dan akhirnya wafat. Empu Nala adalah salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Hayam Wuruk untuk menjabat di dalam Dewan Menteri itu, yang artinya Empu Nala adalah salah satu dari 6 yang terbaik di mata Prabu Hayam Wuruk. Dengan demikian tentulah karir Empu Nala sebagai abdi kerajaan telah lama dan dengan rekam jejak yang cemerlang pula. Profesor Ketut Riana menyebutkan bahwa Empu Nala menjabat sebagai Menteri Wira Mandalika atau Panglima Mandala. Dari 6 menteri yang ditunjuk dalam Dewan Menteri Prakira-kiran, hanya Empu Nala yang mempunyai kualifikasi militer. Maka dapat disimpulkan,
Empu Nala adalah Panglima Angkatan Perang. Menjadi Panglima Angkatan Perang tentu melalui karir yang panjang di dalam kemiliteran. Kemungkinan karir Empu Nala telah dimulai sejak era Sri Jayanegara. Sebab pada era Tribuana Tunggadewi, Empu Nala telah menjadi perwira penting mendampingi Gajah Mada dan Aditya Warman dalam penaklukan awal. Meskipun tidak menjabat sebagai Patih Amangkubumi seperti Gajah Mada, tampaknya Empu Nala lah yang menjadi penerus Gajah Mada setelah Mahapati itu meninggal. Prabu Hayam Wuruk berkeputusan tidak akan mengangkat seorang Patih Amangkubumi untuk menggantikan Gajah Mada, tetapi membentuk Dewan Menteri yang beranggotakan 6 orang untuk melaksanakan tugas-tugas yang pernah diemban Gajah Mada. Dengan masuknya Empu Nala ke dalam Dewan Menteri itu, dan dengan jasa-jasanya yang besar terhadap keberhasilan Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit, Empu Nala lah pengganti Gajah Mada yang sebenarnya. Beberapa literatur menyebutkan bahwa Empu Nala digantikan oleh Empu Nala kedua. Belum jelas apa hubungan Empu Nala pertama dengan Empu Nala kedua. Apakah hubungan itu adalah hubungan bapak anak atau bukan? Namun dikisahkan bahwa Empu Nala kedua tidak memiliki kualifikasi sehebat Empu Nala pertama. Bahkan dikisahkan bahwa Empu Nala kedua sangat korup yang menimbulkan rasa tidak suka di kalangan pasukannya. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya peperangan antar gugus armada laut Majapahit di lautan Nanyang. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Narasi dalam video ini diolah dan disusun dari berbagai sumber. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit. Di atas ilmu masih ada ilmu. Mohon maaf jika dalam menyusun narasi ini terdapat kekeliruan maupun kekurangan. Anda boleh mempercayainya, boleh juga tidak. Namun, jangan lupa subscribe channel ini dan dukung terus agar dapat berkembang dan dapat menyajikan video-video yang lebih bermutu lagi. Terima kasih. Salam dari Wong Curajati. Rahayu. Wassalam. Semoga Tuhan memberkati.